Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Panitia Festival Teater Pelajar dari Jarum Foundation Bakti Budaya tahun 2023. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Dewan Juri FTP dari Jarum Foundation Bakti Budaya tahun 2023, serta Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Pembimbing Teater Lembah Manah MTS Negeri 1 Kudus. Mana suaranya? Oke, luar biasa. Perkenankan, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa rangkaian acara. Tentunya pada siang hari ini adalah pertunjukan teater pertama kali di MTS Negeri 1 Kudus. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, harapannya semoga nama teater Lembah Manah akan terus berkembang dan terus berprestasi. Amin Allahumma amin. Nah, para hadirin sekalian, mari kita buka acara pada siang hari ini. Setelah kita buka dengan doa, mari kita simak sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus, Ibu Hajah Rodiah SAG MSI. Mari kita buka dengan membaca doa dan keyakinannya masing-masing dengan membaca suratul Fatihah. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala MTS Negeri 1 Kudus, Ibu Hajah Rodiah SAG MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Panitia Festival Teater dari Jarum Foundation Bakti Budaya. Yang saya hormati para Dewan Juri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Pembimbing, Pendamping Teater Lembah Manah MTSN 1 Kudus. Tak lupa anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada MTSN 1 Kudus untuk mengikuti festival teater dari Jarum Foundation. Ini pertama kalinya kami mengikuti kegiatan ini. Harapan kami kegiatan ini bisa bertahan, bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya, sehingga bakat dan minat anak di bidang seni teater bisa terwujud. Oleh karena itu harapan kami penampilan pertama kali ini mendapatkan apresiasi dari panitia dan tim juri. Tentunya kami berharap, ya, walaupun pertama kali anak-anak dengan penuh semangat, harapan kami memang kami bisa masuk final. Bisa masuk final, syukur alhamdulillah bisa jadi juara, sehingga bisa menambah semangat anak-anak kami untuk mengembangkan bakat dan minatnya yang selama ini belum pernah tersentuh. Itu harapan dari kami, dan kepada anak-anak, semangat. Kalian semua luar biasa, kalian lakukan apa yang telah kalian latih, kalian praktekkan dalam kesempatan ini. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus, Ibu Hajah Rodiah SAG MSI. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu penampilan teater Lembah Manah. Saya akan perkenalkan dengan sutradara
Bapak Zainuddin Lemu mengadaptasi naskah dolanan gegayuhan karya Rudiaso Febriat. Mari kita saksikan teater Lembah Mana dengan judul Merajut Asa. Beri tepuk tangan semuanya. Ayo jalanan, tempat ini udah aman, udah gak ada topik. Oh tenang. Iya, kita udah gak usah pakai masker, gak usah jaga jarak, terus gak usah kenal lagi. Oh, yaudah kalau begitu tak tajuk teman-teman. Jadi dipanggil. Bina, ayo. Iya, Pak. Dipanggil lagi. Bina, ayo. Iya, ya. Kok tenan? Tunggu ya aku.
Siapa ya yang nabrak? Dikit dong. Dikit dong. kita ini kan pasti punya cita-cita yang berbeda-beda, ya kan? Nah, cita-cita kita ini harus diceritakan dan dipraktekkan. Maksudnya apa? Iya, belum habis bicara ini loh. Oh, salah juga. Ya. Terus yang lainnya ikut membantu. Membantu dari mana maksudnya? Alah. Udah, yang penting harus aku. Udah, aku dulu ya. Dari dulu cita-citaku kepengen jadi pilot pesawat terbang. Dong. Jadi pilot biar bisa naik pesawat keliling dunia. Aku juga mau. Ayo udah. Nah, aku pilotnya ya. Iya. Terus dan semua jadi penumpangnya, oke? Semuanya dari kita.
dari Bandara Adi Sumarmo menuju Bandara Adi Tito. Loh, ada apa sih? Kamu itu produk Oh, masa Solo ke Jogja naik pesawat? Ayo benar. Kenapa tidak naik kereta saja? Yang lebih murah. Cukup. Jauh-jauh saja sekalian. Dan nanggung. iya yang jauh ya. Ya. Ya, tak ulangi. Baleni. Awas kau ke Jogja. Ayo nanggung. Jangan ngomong gitu, bahaya. Saja, para penumpang yang terhormat, saya adalah pilot pesawat terbang. Demi keamanan dan kenyamanan Anda, para penumpang diwajibkan mengenakan safety belt. Apa wih? Cari bel. Orang los ketiga cari bel. Bel ya. Orang aku dengarnya cari bel pak. Orang aku dengarnya seperti bel pak. Cari bel ya. Bel ya. Ih, udah deh. Yang benar itu safety belt. Safety bel. Artinya kuwi sabuk pengaman, paham? Lawan. Artinya itu sabuk pengaman. Sabuk pengaman tak? Ya, Goyone aku bahasa Inggris banget. Kok pakai bahasa Indonesia saja lebih mudah? Jadi itu nggak usah Inggrisan. terserah saya kok. Saya ini pilotnya, penumpang harus turun. Kan pilot itu harus menghadap ke depan. Ada nanti. Iya, maaf, lupa. Ya udah, aku ulangi. Para penumpang yang terhormat, penerbangan kali ini akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Pesawat akan terbang dari Bandara Adi Sumarmo menuju Bandara Kolonia Medan. Siap-siap ayo, pesawatnya mau lepas landas. Udah siap nih? Beneran? Iya. Lepas landas lagi. Iya. Yoga. 1, 2, 3, dadah. Iya, Pak. Sudah siap, sudah. Oh, tenang, aman, tenang.
Saat ini pesawat berhasil dikendalikan karena kalian mempunyai gajah handal. Saat ini berarti aku. Sasa. Wah. Malah. Tapi saya dibunuh. Mama tak tahu kan berapa. Dari dulu cinta kita kepengen menjadi seorang guru. Coba deh. Kamu yang berkari. Sorry, nama guru. Sudah. Kalian semua jadi murid-muridku ya. Siap-siap guru. Apabila guru mulai, kalian cari guru yang bagusnya. Oh, ya. Ayo, Nah, dari ini kita akan belajar IPS. Ya, IPS. Nama kesukaan aku ini. emangnya kamu tahu apa itu IPS? Tahu nggak? Apa? Ilmu pengetahuan sosial. Benar, Bu. Ya, bagus Bina. Wih, benar ya kamu? Sudah. Sekarang, Bu Guru akan kasih kalian pertanyaan. Apa itu? Ya, ada betul. Dengarkan ya. Oke, Bu. Ibu kota provinsi Jawa Timur itu di daerah mana? Ibu. Daerah mana? Bu, bisa Bu? Aku ganti. Mana? Maaf, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu toh? Dasar kamu Lola, bagi lama. Sudah. Namanya nggak bisa ibu. Ajarin, bukan diajarin. Gimana toh? Ya, Bu, maaf. Bila. Ya sudah, ada yang tahu di daerah mana? Bu, saya mau menjawab. Daerah mana? Kalau nggak salah sih Surabaya, Bu. Ya, bagus, Bina. Wih, keren ya kamu. Kita sudah. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Terakhir. Ibu kota provinsi Jawa Tengah itu Solo atau Jogja?
Anda sering foto aja. Wih, keren pasti. Iya tuh. Kalau aku jadi pengendara mobil. Wih, kayaknya saya. Emang nggak bisa kamu? Kamu aja yang jadi bendana. Masa aku yang jadi bendana? Gak mau, gak mau. Kamu itu belum dapat peran. Masa kamu gak mau ikut main sih? Paham gak? Kamu mau atau enggak? Udah deh. Loe, nek ngono, tak goleki propertine sik. Udah. Jangan ikut. Iki ada. Sampai Gimana,
Sabar ya. Selanjutnya, Ilham. Ayo siapa? Joko Sek. Padamu menjadi pilot. Oke. Bilang ya. Betul. Nah, yang ketiga, Aneta. Ya. Padamu menjadi guru. Jadi guru. Orang pintar tadi ya. Nah, yang terakhir, Lola. Padamu jadi Wawan. Kok gitu dong? Dan ayo kita dimulai. Ini kok Rana sama kayak sudah tadi lucunya ya. Ingat, saya sutradaranya. Semua harus turut saya. Jadi begini ceritanya. Polisi mau nangkep seorang penjahat. Tapi ternyata penjahatnya itu anak buah pilot. Jadi nanti polisi dikeroyok sama pilot dan penjahat. Terus tolong sama guru. Aduh, kok gitu Tang? Udah, ayo urus saja. Semuanya siap-siap. Baca KP dong. Wait, hai. Kamera, roll, action. Apa ini maksudnya? Kamu kan tugasnya menolong. Loh kan saya sudah menolong. Kamu tadi bukan menolong, tapi teriak-teriak minta tolong. Loh kan saya sendirian. Penjahatnya banyak. Cara saya menolong, dia juga teriak tolong, tolong. Gimana kan? Iya juga ya. Yaudah ulangi lagi. Stop. Kenapa? Ini pasti kerjaanmu toh. Gara-gara kena tilang tadi. Terus kamu menyuruh mereka untuk mengeram aku. Orang ya. Sumpah ya, orang. Enggak. Ini kan cuma dolanan. Ini dolanan tapi yang benar. Apa tadi kamu benar? Ya.
Sedangkan aku kasih duit. Oh gitu. Wah punya duit, wah punya kuasa. Jaga. Lucu. Ayo kita ingatkan kembali mainnya. Jaga. Tapi kan udah disepakati toh bahwa semua yang punya cita-cita harus dijual nanti. Terus yang lainnya ikut membantu, bener nggak? Benar. Ya nggak usah pakai berantem lah. Iya sih. Tapi kalau mainan itu yang rasional gitu loh. Coba kalian bayangkan. Masa ada dalam rangka ini polisi mau nangkep penjahat, kok malah dibantu sama pilot. Udah gitu gurunya cuma teriak tolong tolong aja, sama sekali tidak membantu. Kamu adalah Orang tadi aja saya udah ikhlas ketilang. Terus yang jadi kusir delman juga udah ditilang. Oh, saya yang ikhlas kalau si Poppy udah ditilang. Nah, jadi kamu juga harus ikhlas kalau sudah pilot dan penjahat. Oh, sudah. Ini loh, Kak. Kanca-kancaku semuanya tak kasih tahu. Kita di sini kan cuma dolanan. Dari tadi. Dolanan ini kan sangat menyenangkan. Nah, kalau begitu kita telah sukses menjalankan interaksi
Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk teater Lembah Mana dari Satu Kudus. Menurut anak-anak, gimana tadi penampilan teater Lembah Mana? Bagus ya? Bagus ya? Bagus ya? Bagus katanya. Nah, beri tepuk tangan lagi untuk teater Lembah Mana. Oke, selanjutnya karena sudah show, sudah tampil, mari kita simak komentar dari para dua juri. Saya persilakan untuk komentar dari pertama dari Mas Andreas. Silakan. Pakai juga. Atar masuk, atar masuk semua. Atar. Oke, lama ini 2 jam ya, 3 jam. Menang Bu, ini teater terbaik di MTS 1 Kudus. Benar ya? Oke, saya ucapkan selamat kepada MTS 1 Kudus. Teaternya bagus. Ya, ini sebagai pentas perdana ini bagus sekali ini ya. Sebagai pentas perdana. Oke. Mas Jai, lama enggak ketemu Mas? Selama corona ya toh? Oke. Ya, settingnya oke, bagus gitu ya. Jadi kejauhan tampak kayak beneran, deketi ya. Ya setelah dideketi memang rada kita aslinya gitu, tapi kalau dari kejauhan mirip beneran. Ini nih yang harus dipoles lagi, yang kayunya ini ya. Ini kayu pohon kan ya? Ya, pohon. Masa bentuknya bunder ser gitu, itu pohon buatan atau pohon tenanan gitu ya. Itu yang mungkin harus diperbaiki. Ya pohon ini oke lah ya, oke. Jadi juga sempat digunakan, jadi bukan cuma sebagai hiasan tapi dipakai gitu ya. Untuk mainan guru-gurunan tadi. Terus musik keren, yang nyanyi bagus banget suaranya, yang nyanyi ya, vokalisnya bagus. Dari pertama tuh tak kira CD, MP3 tak kira pertama mau, terus oleh ono wongnya jebule gitu ya. Bagus, berarti suaramu sudah kayak rekaman gitu ya, keren. Terus kostum, nah kostumnya oke tapi yo sorry biasa loh ya berarti ya. Ini pakaian masing-masing tuh nih? Iya. Boten? Lah kamu udah dari mana itu? Wow, ya dibelikan baru gitu. Berarti pinjam-pinjaman gitu Pak ya? Nah ya itu. Ya, maksudnya tidak ada masalah terhadap naskahnya, karena memang bocah gitu ya. Masih saya berharap rodok digarap sedikit. Nggak kaos biasa begini, kaos polosan begini ya. Ya entah caranya gimana, ya itu tugasnya Mas C. Ya. Oke, kemudian, nah lampunya ini rodok eman-eman ya. Karena terang, venue-nya terang sehingga efek lampunya orang patek kroso gitu ya. Kayak didik-didik tok gitu Pak ya. Harapan saya ketika tadi memainkan pilot, nah mungkin lampunya bisa membantu gimana suasana di udara. Ketika memainkan polisi, nah piye lampunya membantu suasana di jalan atau piye gitu ya. Nah tadi sih belum, kalau seumpama dimainkan belum kerasa. Mungkin karena memang aulanya terang gitu ya. Nah entah yang salah aulanya, entah lampunya yang salah. Saya enggak tahu. Kalau nyalakan aulanya, saya kok enggak berani gitu ya. Ya lebih baik nyalakan lampunya saja. Sehingga oke, kalau saya sih pribadi tidak akan saya nilai. Karena kalau saya nilai malah jadi minus. Ya saya anggap
nggak dimainkan aja lampunya. Kok saya lo ya, karena dimainkan ora kroso kok. Nah, para pemainnya sekarang ya, vokalnya bagus-bagus, keras, cetol gitu ya. Gesturnya juga energik, besar gitu gesturnya, tidak malu-malu. Divara, kamu Divara? SpongeBob siapa bagi SpongeBob? Hah? Razan? Oke. Berdiri coba, berdiri. Tepuk tangan buat dia ya. Ini sudah gesturnya all out, vokalnya keras, bisa ekspresi suara, yaitu menjadi siaran gitu ya. Coba sekali. Thank you, silakan duduk. Wah, keren. Jangan-jangan ada keturunan gitu. Enggak. Tapi semuanya lima-limanya vokalnya kuat. Wah, keren. Itu bagusnya gitu ya. Nah, sekarang yang kurang bagusnya ini. Soal suara dulu. Saya enggak tahu kenapa gitu ya, tapi kenapa lagunya ngomong itu, pola intonasinya kok ajak gitu terus ya. Sorry, nangkep deh ya yang saya maksud ya. Hah? Kamu itu nggak jelas ngomongmu. Nah, pola lagu itu, irama itu tuh kok kayak diulang terus dari kalimat ke kalimat, dari adegan ke adegan gitu. Kayak seolah-olah itu tuh aturan baku yang nggak boleh diganggu gugat gitu loh. Sehingga kita harus pakai nada itu terus gitu. Nah itu yang menjadikan pertama tidak natural. Masuk yo kita manusia itu ngomongnya pakai nada yang sama terus gitu ya. Kedua membosankan jadinya. Ngono terus kerumunya gitu kan. Sekali dua kali mungkin oke, tapi kalau terus-terusan sampai di akhir pertunjukan jadinya boring. Variasinya di sebelah mana gitu ya. Dan yang lebih utama adalah tidak natural. Ini saya yakin kalau mereka dicoba sekarang dengan spontanitas, tidak akan muncul begitu itu. Tidak akan muncul irama yang kayak begitu itu. Ini justru karena mereka membacakan naskah itu, jadinya terus muncul irama yang seperti itu. Ya, nah itu berarti harus divariasi mas, harus divariasi. Itu kemudian ngomongnya bengok-bengok terus ya. Vokalnya bagus sih. Tanyaannya haruskah berteriak? Jangan begitu dong. Haruskah berteriak? Kalau di adegan awal ketika manggili teman-temannya, oh saya setuju. Harus teriak. Jul panjul, mrene Jul. Jan Paijan, saya setuju. Karena memang pada adegan itu lawan bicaranya tuh ada jauh di sono. Kalau nggak teriak, dia nggak akan dengar. Sangat wajar kalau dia berteriak. Tapi koncon yang sebelah gini, kamu nggak adil jaraknya setengah meter tok kok. Iya, tidak masuk akal. Sekali lagi tidak masuk akal, tidak wajar. Ya, dan balik lagi. Membosankan, kalau bengok terus tuh jadinya membosankan juga gitu loh. Oke? Nah, saya enggak tahu itu diarahkan untuk begitu, teriak-teriak terus, atau memang itu maunya kalian sendiri untuk teriak-teriak terus? Oke, kenapa ya? Oh, nggak disadari begitu ya? Oke. Nah ini mumpung kami nonton, hal-hal kan katanya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi corona di seberang laut kelihatan gitu kan ya. Nah ini kami biar menjadi mata yang ketiga.
yang melihat apa yang selama ini nggak terlihat oleh Lembah Manah gitu ya. Bahwa kalian bengok-bengok terusnya itu jadi melelahkan bagi yang nonton gitu. Nah, ini harusnya menjadi positif. Berarti kalian nggak harus bengok-bengok terus loh. Ya, nggak harus ngetek ke energi loh ya. Bisa ngatur dinamikanya ya. Oke. Itu kemudian tadi ada adegan slow motion ya. Ya lah. Wah, itu ide cemerlang itu, Mas. Tapi nggarapnya harus lebih tenanan gitu ya. Saya bayangkan gitu ya. Kan belum lama ini ada yang viral toh, yang stand up comedian bisa slow motion niroke Ronaldo bikin gol itu. Tahu ya? Ada tahu enggak? Tahu kan ya? Bayangan saya dia begitu gitu loh ya. Jadi kayak tadi kan kamu dikejar sama polisi ya, dibikin meh kecekel usul meneh, meh kecekel usul meneh gitu Mas. Paham maksudnya ya Mas ya? Jadi jangan cuman angger ono slow motionnya lah gitu lah, jangan angger ono tapi digarap beneran gitu. Secara umum temponya dipercepat sedikit akan lebih enak ya, tektokan antar pemain, terus juga setiap pemain sendiri dari kalimat pertama ke kedua itu jedanya mungkin nggak harus sepanjang itu, dan kalau misalnya intonasi sudah dibuat lebih natural, harusnya satu kalimat itu bisa selesai lebih cepat daripada kalau harus pakai nyanyi begitu ya, dalam tanda petik ya. Sehingga kita punya waktu untuk garap slow motionnya, garap yang per profesi tadi dibuat lebih agak panjang tapi lebih menarik ditonton begitu ya. Dan ini ada waktu juga untuk mengelola dinamika emosi. Yang saya lihat tadi itu habis marah bisa tiba-tiba setelah itu langsung gembira atau malu atau kecewa gitu. Nah, itu enggak mungkin terjadi gitu ya. Orang kalau sudah kadung marah bisa tiba-tiba langsung jadi ketawa gitu. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Orang butuh meredakan dulu amarahnya sedikit-sedikit terus baru kemudian ketawa gitu kan. Nah, tadi enggak. Ini di video kan ya, tadi pertunjukan, di syuting kan ya. Tonton ulang, lihat. Banyak sekali, berkali-kali terjadi, habis marah, langsung senang. Terus marah lagi, terus senang. itu artinya flow emosi itu tidak diperhatikan. Gitu ya. Eman-eman, karena mereka berpotensi sekali sebenarnya gitu ya. Yakin saya mereka bisa. Oke. Terakhir mungkin dari saya, kita ngomong secara keseluruhan gitu ya. Ini kan naskah dari Dolanan Bocah, betul ya. Dan di akhir konklusinya adalah yang penting itu kan prosesnya toh, ya. Hasil akhirnya nomor sekian. Tapi yang penting selama proses ini kita guyup, kita bersenang-senang, asik gitu kan ya tadi bilangnya ya. Nah, bersenang-senang, asik, guyupnya itu yang belum kerasa. Karena selama mereka bermain tadi lebih banyak marah-marahnya daripada ketawa-ketawanya gitu. Itu yang harus betul-betul dihitung porsinya gitu ya. Supaya endingnya itu menjadi masuk akal bahwa permainan tadi itu menyenangkan. Berarti porsi ketawa-ketawanya harus lebih banyak daripada marah-marahnya. Karena kalau tadi itu saya lihat 80% marah-marah, pertentangan 20%-nya hahaha. Kesimpulannya harusnya tidak menyenangkan. Karena porsinya jauh gitu ya. Oke. Itu beberapa masukan dari saya.
masukan ini harap diartikan sebagai clue atau tips atau PR yang harus diperbaiki kalau Lembah Manah lolos ke final. Ya. Pengen lolos ya? Tenang aneh. Ya wes. So sekali lagi, kalau saya masih banyak masukan bukan karena jelek, no. Jujur dari awal saya sudah bilang bagus. Tapi kalau mau ke final ada PR-nya loh ya. Gitu kan? Siap ya? Oke. So masukan dari saya tadi tidak mengurangi hebatnya teater Lembah Manah sebagai teater pemula gitu ya. Tetap keren, tetap hebat. Dan ini harus menjadi standar minimal untuk tahun-tahun berikutnya ya Bu ya. Minimal harus seperti ini, tidak boleh kurang dari yang seperti ini. Oke? Nanti Pak Zaki akan meneruskan, saya tutup dengan sampai ketemu di final. Ya. Entah sebagai finalis, entah sebagai penonton. Kalau sebagai finalis ya berarti harus mengerjakan PR-PR tadi. Kalau sebagai penonton ya belajarlah di final. Supaya kalau tahun ini kita kecekel, tahun depan cekele. Gitu ya. Apapun yang terjadi harus tetap semangat, tetap datang ke final, ketemu dengan kami di final. Oke? Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Yaki. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru, adik-adik semua, selamat siang. Pemain 1, 2, 3, 4, 5 bagus sih, bagus untuk tepuk tangan untuk mereka. Teater Lembah Manah. Naskah ini kita baca ringan ya kok. Tapi kenapa ketika yang main kalian kok bagus gitu ya? Secara ini saya harus bicara baik dulu, nggak ada yang jelek sih. Secara personal kalian kuat. Mungkin ini kelas berapa? Kamu? Kelas 7? Kelas 7 apa? Jawab. Orang isen-isen nih loh wongnya. Ketok karakternya bocah ini resek-resek. Iya. Aku mau kaget no. Juri dengerin lagi ki. Wah keren. Wis menteror mental kita. Kok Pak Andreas nyorak kan aku gedrung dikenekke, jadi aku rak nyorak. Untuk setengah. Kamu kelas berapa? Kelas 8 itu berarti kelas 2 ya. Kelas 9. Tak kira gue SD yo. Kelas 9. Kamu memang mentalnya keibuan atau laki-laki sejati? Oke, tepuk tangan untuk dia. Oke. Saya akan berpikir bahwa apakah sutradara ini memanfaatkan sebuah kelebihan seseorang? Kelebihan ya Bu, bukan gitu. Nek kecuali halo, aku bingung iki asline ngene apa ora ngono. Asline kowe laki-laki sejati. Tidak loh, kacamu ini tidak loh. Enggak apa-apa, kamu sing jelas gue ketoknya laki-laki sejati. Cuma melambai itu karena kamu acting toh. Ibas es. Lu lanang kok, aku lanang. Ya enggak apa-apa seperti itu. Oke. Itu tapi bagus loh. Ya enggak? Bagus itu. Gue kelas pira nang? Kelas 9. Oke. Dua orang ini akan pindah generasi. Berarti kamu kelas 8, besok kelas besok kelas 8, kamu kelas 9. Ini sing kudu dicekeli untuk tahun depan kan ini. Sebagai bibit ben dadi bobot. Minimal belum pernah bermain teater ya Bu di sini. Baru kali ini ya.
Ya, bagus sih, bagus. Tepuk tangan lah, bagus. Oke, kita akan bicara tentang komposisi panggung ya. Kita akan bicara tentang komposisi panggung, bahwa panggung ini gambaran saya ini di Tanggul. Nggih. Tanggul itu tanggul kali atau tanggul jalan? Kali ini nggih di kene apa kono? Sing kono. Kono kali beda. Oh, yang di belakang. Ada ya kok gambaran realis seperti ini ada ya? Oke. Terus itu putus ya? Putus itu karena tahu banjir apa? Iki gegene jebol iki banjir nek udan iki. Oh, menggo. Sutradarane pinter. Kali ini menggok tapi ora digokke. Wong bajune menggok dhewe kok. Nyiku. L. Yo masuk akal, masuk akal. Tapi yang namanya kita cari segi di naskah itu kan naskah realis. Kemudian kalau saya bilang ini naskah realis juga realis dan inovatif gitu, imajiner. Benar kata Pak Andreas tadi bahwa kalian itu dengan karakter kalian yang dari awal sampai terakhir itu selalu berteriak-teriak. Ketakutan saya tadi bicara sama Pak Wi, itu kalau di setengah main kemudian turun itu kacau gitu. Dan ternyata masih kuat gitu loh sampai akhir. Ngerti powernya? Kamu kan berteriak-teriak, enggak seperti itu. Memang kamu keseharian kalau bermain seperti itu. Ngomongnya seperti itu. Ngomongnya kalau kata kamu, gak kira kue ngono kuwi. Kowe kancamu ki budek kabeh apa ancen sehat kabeh? Ya, kadang kan kita cari apa yang namanya gerak-gerak yang memang di kehidupan sehari-hari kita itu muncul gitu loh. Karena kalian di sini juga menjadi manusia, berakting sebagai manusia. Jadi ketika di luar panggung kita jadi manusia, kemudian kowe kok aktingnya nang jero panggung. Waduh, kok aku kudune akting. Padahal akting kita adalah manusia. Aku kudune akting kaya menungso ya, Pak. Nek takok ngono malah berarti kowe ora. Berarti aja bener kowe mau aktingmu. Jaran. Itu yang perlu kita sadari. Kamu umur berapa di naskah ini? SD. Kamu? Sak kelas. MI watake kowe yo. MI, kamu anak MI. Kamu SD, kamu? MI mana? Kamu? SD. SDLB. Kamu? SD. Oh, ceritanya kalian ngerti enggak ini di mana? Kira-kira rumah kalian itu berdekatan enggak? Jauh-jauh. Jauh, deket-deket. Berarti ini tetangga ya? Oke. Saya harus tanya kalian karena ini masih seleksi. Dalam artian saya akan bertanya ke kalian karena kalian adalah aktornya. Kalau aktor sendiri ditanya bingung, berarti tafsir peran kalian gagal. Iki terus aku kudu ngomong pene tak takoki itu ngomong, tuh jawab gitu ya. Berarti benar gitu loh. Berarti kamu sudah menguasai. Saya kembali lagi ya Pak C itu mungkin ya untuk saat ini main aman lah. Tapi ini termasuk kejutan bagi saya ketika saya baca naskahnya itu. Naskahnya ini enteng ya. Tapi dimainkan anak-anak MTS ini kok jadi keren seperti itu. Ya semoga saja lolos, doa kita semua semoga saja lolos. Ada yang namanya timing di dalam sebuah permainan, apalagi permainan yang energik seperti ini. Timing telat sepersekian detik atau sepersekian second lah, itu kadang memutus emosi. Kita tahu, kita harus jeli ketika yang ada crossing ya.
crossing, moving, ada yang ke sini, jarak-jarak jauh itu harus betul-betul disiasati. Bagaimana ketika kita memerlukan timing yang jalan, tempo yang jalan terus, kemudian timing yang cepat, tapi keadaan kita ke sana itu harus lama. Akhirnya apa? Molor. Timingnya nggak kecekel akhirnya. Yang seharusnya itu jadi dare, telat beberapa detik saja itu hilang. Itu perlu dipahami. Eman-eman. Nek seharusnya itu penonton ekspektasinya, wah Rono ben apik ya. Ternyata telat 1 detik pun emosi kita akan turun. Ya, ini catatan ya Mas Jaya. Kalau lolos silahkan diperbaiki, kalau nggak lolos silahkan kita pentas lagi. Seperti itu. Saya kalau melihat komposisi panggung ini dipakai semua. Dipakai semua ini apakah dipaksakan? Inisiatifnya siapa? Kamu nggak terganggu enggak dengan model apa weight gede potongan semono ning tengah semono gede nih loh? Enggak ya? Bagus sih. Kalau saya komposisi panggung oke, tapi yang pertama ketika kalian grouping di situ seakan-akan di sini kosong. Berarti apa? Yang ngomong tadi pertama siapa? Yang pertama di sini itu loh. Nah, kamu akhirnya jaraknya dari sini. Padahal panggung itu lebar ya. Panggung itu lebar. Masih dalam artian kurang, komposisinya kurang. Untuk memakan panggung itu kurang, menguasai panggung itu kurang. Kenapa kamu ketika mengambil buku kok bertumpuk di situ semua? Kok nggak sampai cari yang sana, cari di sini? Ya karena wis latihannya ngono Pak. Tapi kan kita akan ngomong segi realis. Ayo goleki re. Nek kancamu rono kabeh, kita kan yo eman-eman kae. Ora ado jiko tebune nduk pangan sisan ranjaran. Kenapa nggak cari? Ketok-ketok banget nek arah-arahnya kabeh apa tidak ada inisiatif untuk yang lain? Apa? Gue keliru ngomong berarti nyalahke Pak C lho gue. Ya, itu mungkin catatan bagi saya ya. Catatan bagi saya. Kalau saya melihat ini diibaratkan dolanannya cah kampung yang sekarang mungkin anak 2003 setelah lulusan corona tidak pernah merasakan hal seperti ini Bu. Saya yakin itu. Kalau saya mungkin pernah dolanan goleki layangan, ketemu konco rebutan layangan, nongkrong ning tanggul. Terus on tanggul kuwi biasanya nggo ngising wong akeh, tai-tai garing, mambu-mambu sedep sithik. Aku mau golek taine ora ono ya. Saya akan bernostalgia ketika zaman saya dulu. Ketika saya sering dolanan ning tanggul, rumah saya kan dulu Darsalam. Saya sering dolanan tanggul ning daerah itu loh, belakang Rendeng. Itu kan ada tanggul Guminta itu namanya. Sebuat godok gula itu. Itu ada tanggulnya, nongkrong ning kono digudak satpam, gol-gol nyolong tebu. Itu anak-anak ini menjadi inspirasi dan nostalgia saya gitu loh. Observasi kalian kalau seperti ini sudah sangat dewasa Pak, Mas Jay. Anak-anak ini karakternya terlalu dewasa kalau menurut saya. Karena begitu sekali gateknya. Akhirnya apa? Dulu kalau SD nek cah kota iki ketok cah kota Pak. Tapi nek kalau penggambaran ini anak-anak kampung mungkin wong dikatakan Lola kok kenapa Lola tuh nyatate yo. Gatek wonge. Ora tau delane Lola goro-goro mikir sepisah terus diarani Lola. Tapi untuk karakter kemudian dia cepet gatekke, nesu ya iso nesu, nangis ya iso nangis. Mbok yo Lolamu iki dipertahankan. Itu kan juga termasuk catatan Mas Jay. Terus umbelen, aku ora ketok bocah umbelen nek do gawe model kaya rapi kabeh iki cah kota dadine. Pakaiannya rapi, ono cah desa pakaiane ngene iki. Cah umur 5 tahun jam tangan. Kowe nek
orang kaya jame kaya ngono kuwi dolanan ngene iki ning tanggul ketoke gak mungkin, Pak. Ini cuma masalah busana gitu loh. Mungkin itu empang Mbah gua tuh. Lah, ini kadang kita akan sulit ketika pakaian kita sudah bagus dolanan ning tanggul. Yang terjadi apa? Acting kita, pola pikir kita juga kota. Itu saja dari saya, karena ini sudah duhur. Banyak catatan dari Pak Andreas tadi, dan saya juga menambahkan yang terpenting pementasan kali ini sangat menyenangkan dan keren. Jangan sampai putus asa, optimis saja. Husnuzon, insya Allah lolos, nek lolos. Ya, tiga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.